saya. Gak diterima. Tapi gak apa-apa. Oh, nanti tahu tadi. Oh, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya Bu Diana. Setelah bulan lalu kita bertemu, hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan pendampingan individu yang keempat. Bagaimana kabarnya Bu Diana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu juga? Alhamdulillah sehat. Tadi sudah sempat sarapan Bu Diana? Alhamdulillah sudah Bu. Karena hari ini sepertinya energinya nanti akan sedikit banyak terkuras, full, karena mengingat untuk kegiatan pendampingan individu yang keempat ini fokus kita terkait dengan tema pendampingan pada PI 4 ini terkait dengan evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Nantinya saya akan masuk ke kelas panjenengan untuk mengobservasi jalannya pembelajaran di kelas jenengan. Perhatikan energinya harus IP ya. Tadi sudah sempat sarapan ya? Sudah sempat sarapan. Alhamdulillah sudah sarapan. Nah, nanti fokusnya saya akan mengobservasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Riana. Kemudian dari fokus itu tadi nanti yang akan saya perhatikan terkait bagaimana penerapan budaya positif, bagaimana nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga bagaimana nanti panjenengan menerapkan pembelajaran sosial emosional yang ada di kelas. Sudah siap nggih nanti? Insya Allah siap Bu. Insya Allah siap. Siap selalu. Siap selalu nggih. Ini keadaannya juga sehat nggih? Ya Alhamdulillah sehat meskipun cuacanya agak ekstrim ya. Ekstrim oke. Ya, Ya tetap harus jaga kesehatan. harus jaga kesehatan. Oke, sebelum nanti kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya Bu Lina. Kalau boleh saya mengulas sedikit tentang pembelajaran yang sudah jenengan pelajari selama 1 bulan terakhir ini terkait dengan apa saja Bu Lina yang sudah panjenengan peroleh? Selama 1 bulan ini yang kemarin itu saya sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dulu, bahwa memang kemampuan anak itu memang dalam satu kelas itu memang berbeda-beda. Nah, di pembelajaran 1 bulan kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan atau praktek pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi intinya anak-anak itu ada yang mungkin kemampuannya yang lebih levelnya tinggi, kemudian juga ada yang levelnya itu yang sedang, dan juga ada yang kurang. Nah itu saya berusaha untuk memfasilitasi mereka sesuai dengan kemampuan minat bakat mereka, dan juga saya juga belajar tentang menerapkan keterampilan sosial emosional, kemudian juga menerapkan budaya positif di kelas saya sendiri. Seperti itu Bu, mulai mempelajari atau mendalami. Berarti untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah diterapkan di sosial emosional juga, budaya positif juga sudah. Alhamdulillah berarti 1 bulan ini apa yang sudah panjenengan dapatkan di guru penggerak sudah bisa diterapkan. Mungkin selain ketiga hal itu ada hal lain yang mungkin panjenengan juga sudah terapkan atau mungkin sudah jenengan pelajari ketika menjalani pendidikan guru penggerak ini selama 1 bulan terakhir ini Bu Yana? Untuk yang lainnya saya juga mempelajari tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Gimana responnya jenengan ketika masuk modul berapa ya? 3.1 ya? Gimana? Luar biasa. Cara seperti dilatih jadi seorang pemimpin gitu ya Bu? Tujuannya itu seperti itu ya Bu. Gimana responnya? Di modul 3.1 itu ada beberapa langkah, kemudian strategi, ada empat paradigma itu, ada 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian ada 3 strategi pengambilan keputusan, dan juga 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, itu dari tahap-tahapannya itu kita harus benar-benar mempelajari, benar-benar mendalami, dan juga menerapkan bahwa kalau kita mengambil keputusan itu nggak jebret harus langsung stuck nonton lah. Berarti ada langkah-langkah yang harus kita
jalani, yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus mendapatkan atau mengambil keputusan itu dengan bijak, kemudian juga melihat situasi lingkungan dari beberapa pihak seperti itu. Jadi dari apa yang sudah panjenengan pelajari itu jenengan jadi tahu ada tahap-tahapnya ya. Ternyata pengambilan keputusan itu ada tahap-tahapnya gitu ya Bu Riana. Jadi sempatkah mengalami mungkin terkait dengan kesulitan dalam mempelajari modul atau dalam menerapkan ketika panjenengan dihadapkan pada suatu permasalahan dalam 1 bulan terakhir ini sempat mengalami atau bagaimana? Sebenarnya Bu Vicky, sebelum pembelajaran 3.1 ini saya sudah mengalami hal tersebut. Jadi saat pembelajaran di JGP itu bersama teman-teman JGP, kemudian juga dengan panjenengan mengajar praktik dan Bapak fasilitator juga, itu saya aman-aman. Ternyata sebelum belajar ini ternyata sudah ada permasalahan yang terjadi di saat itu. Itu anak saya ada beberapa hari tidak masuk. Saat itu ada beberapa hari tidak masuk, entah dari temannya pun juga tidak tahu. Kemudian ibunya saya komunikasi juga tidak ada respon. Kemudian saya juga mengajukan solusi lah kepada kepala sekolah memberikan solusi, dan atas pertimbangan beberapa ibu juga anak itu saya kunjungi ke rumahnya. Ternyata beliaunya itu dengan orang tuanya itu ternyata bukan kurang perhatian, jadinya tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengingatkan dia untuk sekolah. Akhirnya dia malah sekolah, terus kemudian dia malah kerja. Padahal saya menyayangkan sudah kelas 6, kurang sedikit lagi harus konsentrasi belajar. Nah itu saya juga bingung sebenarnya, tapi saya ke rumahnya, saya ngobrol dengan ibunya, kendalanya beliau seperti ini. Ya Bu, aturnya bilangnya nanti akan sekolah, tapi untuk beberapa hari akan diusahakan dulu seperti itu. Anaknya biar dinasihati dulu, saya juga menasihati anaknya juga. Alhamdulillah sekarang sudah masuk. Jadi bisa teratasi Bu Riana. Terima kasih terkait dengan cerita yang sudah panjenengan ceritakan itu tadi. Mungkin sedikit banyak bisa nyambung juga ya ketika jenengan mempelajari modul 3.1 kemarin itu. Nah, dari apa yang sudah 1 bulan ini panjenengan laksanakan Bu Riana, menurut panjenengan apa yang akan menjadi tindak lanjut dari jenengan ketika dari kegiatan pendampingan yang sebelumnya? Sebelumnya kan kita sempat melaksanakan pendampingan individu yang ketiga ya. Nah, rencana tindak lanjut dari pendampingan individu yang ketiga ke pendampingan individu yang keempat ini apa Bu Riana? Dalam rencana tindak lanjut saya kemarin Bu dalam PI 3 ya, Bu Kiki bilang untuk mempersiapkan RPP ya, pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan di PI 4 ini. Nanti sudah siap berarti ya. Kemarin juga sudah jenengan kirim ke saya juga, sempat saya cek juga. Nah, nanti mungkin kita bisa lihat prakteknya jenengan. Oke. Nah, dari apa yang sudah panjenengan laksanakan itu tadi, mungkin ada hal lain selain terkait dengan pembuatan RPP itu Bu Riana, terkait dengan tindak lanjutnya dari pendampingan individu yang ketiga, mungkin ada hal yang lain atau sudah cukup itu saja? Untuk pendampingan individu yang ketiga itu kan membuat RPP ya Bu. Itu dalam RPP tersebut itu yang kemarin di modul 2.1 hanya RPP pembelajaran diferensiasi, kemudian modul 2.2 tentang keterampilan sosial emosional, kemudian di 2.3 tentang praktek nanti akan gabungan dari pembelajaran diferensiasi, kemudian juga ada keterampilan sosial emosional, kemudian juga ada budaya positif. Jadi di praktek nanti itu tiga-tiganya akan digabung kolaborasi. Jadinya sepertinya seru sekali. Seru sekali. Dan juga ada mindfulness juga. Nanti jenengan rencananya juga akan ada seperti itu. Oke, nanti lebih lanjut akan saya sedikit untuk relaksasi ya. Oke. Nanti tindak lanjutnya saya cek ketika kita
kelas nggih Bu Diana. Nah, dari apa yang sudah panjenengan lakukan, capaian yang jenengan rasa sudah jenengan peroleh selama 1 bulan terakhir ini apa? Capaian yang menurut panjenengan ini benar-benar mengena dan bisa panjenengan kuasai, mungkin juga bisa panjenengan terapkan pada kehidupan sehari-hari. Capaian selama 1 bulan terakhir ini menurut panjenengan, di diri panjenengan, jenengan sudah sampai di mana? Capaian saya selama 1 bulan ini, alhamdulillah saya bisa mempelajari khususnya itu pembelajaran menerapkan keterampilan sosial emosional. Nah, mungkin anak-anak juga memang sangat perlu kalau keterampilan emosional itu diterapkan dalam pembelajaran. Saya pun sebagai guru juga ternyata memang juga sangat perlu tentang menerapkan keterampilan sosial emosional itu, bahwa memang ada kalanya saat saya pun mungkin lelah atau mungkin ada permasalahan yang mungkin mengganggu pikiran, tapi ternyata dalam mempelajari keterampilan sosial emosional itu saat di kelas pun kita harus totalitas mengajar anak, memfasilitasi mereka, membimbing mereka, dan melupakan hal-hal yang mungkin mengganggu di luar pikiran itu ya. Bagaimana kita bisa fokus kembali, mungkin juga bagaimana kita bisa mindfulness ketika mengajar anak-anak. Seperti itu. Mindfulness itu juga saya terapkan dalam diri saya. Gimana? Di saat mungkin saat kadang jam pelajaran akhir-akhir mau pulang itu kan sudah hawanya panas, kemudian pengen buru-buru pulang juga. Nah itu saya terapkan saat pembelajaran akhir-akhir. Ya anak-anak, kita mindfulness dulu, stop dulu sejenak, relaksasi, tarik nafas, kita bayangkan seperti apa gitu. Baik, berarti sudah luar biasa sekali Bu Riana menerapkannya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih berkembang lagi apa yang sudah panjenengan dapatkan, dan juga tidak hanya untuk panjenengan tapi juga ditularkan juga kepada rekan-rekan. Nah itu tadi terkait dengan bagian awal kita Bu Riana sebelum kita memulai pendampingan individu yang keempat ini. Nah sekarang kemudian kita masuk ke bagian inti dari kegiatan pendampingan individu yang keempat ini. Nah nanti rencananya kita kan akan melaksanakan, panjenengan akan melaksanakan praktik mengajar. Kira-kira praktik mengajarnya ini langsung ya, daring atau luring Bu? Luring ya, langsung ya. Jadi nanti saya langsung masuk ke kelasnya panjenengan ya. Oke. Nah sebelum nanti kita masuk ke kelasnya panjenengan, mohon izin di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi untuk mengetahui nanti bagaimana persiapan panjenengan sebelum nanti kita mulai di kelas, dan juga panjenengan mulai mengajar, dan juga saya mohon izin nanti akan melaksanakan supervisi di kelas ya Bu Riana. Untuk durasi waktunya berapa lama Bu Riana? 2 kali 35 menit. 2 JP nggih? 2 JP berarti 70 menit. Hari ini kalau boleh tahu panjenengan akan mengajar di kelas berapa? Kelas 3. Oh di kelas 3, oke. Di kelas 3 muridnya ada berapa Bu? Muridnya ada 36. 36, banyak sekali nggih. 36 itu campur ya, antara laki-laki perempuan jumlahnya sama atau lebih dominan banyakan yang perempuan. Oh alhamdulillah nggih. Berarti nanti di kelas 3, kebetulan kelas 3 ini masih kurikulum 13 nggih, berarti masih mandiri belajar nggih. Mandiri berubah ya. Jadi masih menggunakan K13 nggih. Oke. Nanti kalau boleh tahu muatan pembelajarannya panjenengan ambil apa? Tematik, matematika? Tematik nanti ada bahasa Indonesia sama SPDP. Berarti muatan pelajarannya bahasa Indonesia dan SPDP, mata pelajarannya tematik nggih. Oke. Nah, jadi dari kegiatan praobservasi ini nanti saya akan menggali terkait dengan apa saja yang akan panjenengan lakukan, mulai dari nanti tujuan pembelajaran apa, kemudian area pengembangannya yang akan jenengan kembangkan itu di mana, strateginya seperti apa. Ini saya mohon izin nggih untuk melakukan kegiatan ini. Kita santai mawon, tidak usah tegang-tegang karena nanti jenengan kan akan mengajar di kelas juga. Nanti kalau jenengan di sini berdek, nanti di kelasnya nanti anak-anak tambah ikutan berdek.
greget kita luar biasa. Anaknya luar biasa. Oh, kelas 3 luar biasa. Unik berarti gitu. Nanti jangan kaget ibu. Oke. Nah, tadi sudah sedikit saya tanyakan terkait mata pelajarannya tematik, berarti muatannya bahasa Indonesia dan SPDP kelas 3 gitu. Untuk tujuan pembelajarannya Bu Liana, apa yang menjenengan angkat di tujuan pembelajaran kelas 3 ini? Yang akan menjenengan ajar? Saya akan materinya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oh, ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian itu yang bahasa Indonesia, kemudian yang SPDP itu anak-anak membuat karya dekoratif dari daun di sekitar sekolah sini saja Bu, nanti biar anak-anak mencari biar lebih mudah gitu. Oh, seperti itu. Jadi terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup, karena kebetulan di kelas 3 itu belum ada materi IPA ya, masih masuk ke bahasa Indonesia ya. Oke. Kemudian terkait dengan membuat kolase tadi, berarti memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Sini kan banyak pohon-pohon Bu, ada pohon mangga, kemudian ada jambu, kelengkeng, pokat, itu semuanya nanti anak-anak bebas milih apa. Berarti bebas terserah anak-anak ya, berikan kebebasan kepada anak-anak. Ya, mengingat meskipun kurikulum 13 tapi kan disesuaikan juga dengan kurikulum merdeka Ya, seperti itu. Sebenarnya sudah mirip-mirip Bu, sebenarnya sudah masuk ke kurikulum merdeka juga. Nah, kemudian area yang akan panjenengan rencanakan yang hendak dicapai itu area pengembangannya yang mana Bu Liana untuk pembelajaran kali ini? Area yang akan saya capai nanti, saya harapkan anak-anak mampu untuk memahami, kemudian juga mengenali dan juga mengetahui ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa. Dari mungkin untuk makhluk hidup kan ada manusia, hewan, tumbuhan, mereka bisa melihat atau mengamati di sekitarnya. Berarti mengamati anak-anak ini mungkin bisa mengamati, bisa mengetahui terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk strateginya sendiri Bu Liana yang panjenengan persiapkan itu strateginya seperti apa? Untuk strategi yang saya siapkan nanti saat kegiatan pembelajaran saya akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Bernyanyi, oke. Berarti memantik anak-anak dengan cara bernyanyi dulu. Di awal pembelajaran saya akan ajak anak-anak untuk bernyanyi. Kemudian dalam nyanyian tersebut anak-anak saya minta untuk menyebutkan hewan apa yang dalam nyanyian tersebut. Kemudian juga menyebutkan ciri-ciri hewan itu seperti apa. Anak-anak itu menyebutkan dari hewan itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, dari situlah saya harapkan anak-anak bisa secara tidak langsung mereka bisa menyebutkan ciri-ciri hewan yang sudah dinyanyikan tadi. Oke, berarti dari kegiatan itu tadi nanti anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri dari hewan itu tadi. Nah, berarti itu kurang lebih sudah masuk ke langkah-langkah pembelajarannya, gitu. Oke. Mungkin setelah menyebutkan ciri-ciri, nanti anak-anak dilanjutkan kegiatan apa lagi, Bu Liana? Tadi untuk nantinya setelah kegiatan menyanyi tadi mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, saya juga akan mengajak anak-anak untuk melihat atau menyebutkan hewan yang lain selain nyanyian tadi, misal ayam atau mungkin hewan di sekitarnya yang mungkin sudah dipelihara di rumah juga seperti itu. Saya minta untuk menyebutkannya. Kemudian saya minta anak-anak itu untuk menuliskan di papan tulis nanti untuk menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa. Saat anak-anak menyebutkan satu bergantian maju ke depan. Kemudian setelah itu saya memberikan latihan KPD, lembar kerja yang harus dikerjakan anak-anak. Secara tidak langsung ibu pembelajaran berdiferensiasi itu kan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nanti masuk ya di situ ya, nanti di lembaran itu tadi nanti dimasuki. Oh begitu. Nanti untuk pembelajaran berdiferensiasi ada auditori, kemudian visual dan kinestetik. Saya akan memberikan KPD yang berbeda. Mungkin anak yang masuk ke kinestetik nanti saya akan berikan
kegiatan mewarna, bukan dia seminar gerak kayak anak-anak itu loh yang hebat sekali untuk mewarnai kreasi sendiri. Jadi biar kamu terputar gitu ya, biar bisa fokus ya. Fokus. Kemudian juga nanti untuk audiotori saya akan memberikan video. Saya menampilkan video di laptop supaya anak-anak itu menonton langsung. Nanti dalam video tersebut setelah anak-anak mengamati melihat video tersebut, kemudian bisa mengerjakan gambaran tadi. Kemudian yang visual, saya memberikan lembaran kerja. Di lembaran tadi ada beberapa hewan. Saya minta untuk menyebutkan nama hewan tersebut dan menuliskan ciri-cirinya masing-masing. Oke. Berarti rincian pembelajarannya juga sudah jelas. Saya lihat juga dengan apa yang penjenengan kirimkan ke saya masuk juga. Berarti nanti tinggal actionnya saja, Jadi nanti kita sepakati mawon, nanti kita sesuai dengan apa yang panjenengan sampaikan. Sasaran kita pada murid kelas 3, kelas 3, pelajaran tematik, fokus pembelajarannya di bahasa Indonesia dan SPDP. Nah, nanti mungkin setelah ini bisa langsung kita mulai saja, Bu. Nanti guru istirahat, semangat pagi-paginya, semangat. Kemudian nanti setelah pelaksanaan observasi pembelajaran, mohon izin nanti kita sepakati juga bersama. Setelah itu bisa kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, Bu. Berarti langsung mawon kita nanti untuk ruangannya di mana? Di sebelah utara sana. Di sebelah utara. Kan monggo nanti kita bisa mulai. Mungkin panjenengan bisa mempersiapkan alat dan bahannya dulu. Nanti saya juga akan lanjutkan.